Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sarjoko SPD selaku Kepala SMP Negeri 24 Kota Surakarta sekaligus Mentor Orientasi PPPK tahun 2025, yang kami hormati peserta seminar serta seluruh hadirin yang kami banggakan. Selamat datang dalam acara seminar orientasi PPPK tahun 2025. Acara ini diselenggarakan sebagai bagian dari tahapan akhir orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dan refleksi serta menjadi bentuk kontribusi nyata terhadap perkembangan organisasi dan pelayanan publik. Perkenalkan, saya Ayu Trihamsari SPD yang akan bertugas sebagai moderator acara seminar kali ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan seminar kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua paparan seminar dari peserta orientasi PPPK tahun 2025, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan dari mentor, dan yang kelima adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara seminar kali ini dengan doa. Berdoa, kami persilakan. Selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu paparan seminar dari Saudari Erni Purwanti SPD selaku peserta orientasi PPPK tahun 2025. Kepada Saudari Erni Purwanti SPD kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sarjoko SPD selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Yang saya hormati Ibu Ayu Trihamsari selaku moderator, dan yang saya hormati para peserta seminar. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil laporan dari orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Erni Purwanti SPD. Saya bekerja di SMP Negeri 24 Kota Surakarta sejak tahun 2024 sebagai guru matematika di kelas 7 dan kelas 8. Alamat saya ada di Kerten, RT 3 RW 1 Lawean. Berikut adalah riwayat pendidikan saya dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Baik, teman-teman, Bapak, Ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan orientasi nilai dan etika PPPK 2025 pada PPPK SMP Negeri 24 Kota Surakarta dengan judul Gamifikasi Pembelajaran Matematika melalui kuisis di kelas 7 SMP Negeri 24 Kota Surakarta tahun 2025. Yang menjadi latar belakang masalah adalah sebagian besar siswa di kelas 7, terutama yang saya ajar, mengalami belum pernah menggunakan kuisis pada saat sekolah di SD dan merasa pembelajaran matematika itu monoton, serta kuisis dianggap bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan pemahaman siswa. Serta bagian lain yang melatar belakangi adalah adanya curah pendapat dengan murid mengenai pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran matematika.
Berikut dasar umum, hukum, dan tujuan orientasi PPPK. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, yang intinya pertama, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Keduanya berperan sebagai pelayan publik. Yang kedua, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, mengatur nilai dasar ASN yaitu berakhlak, yang artinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang keempat, mendorong pembentukan ASN yang profesional, netral, dan memiliki integritas tinggi. Dasar hukum yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, di mana intinya yang pertama, mengatur secara menyeluruh siklus manajemen PPPK dari perencanaan, kebutuhan, rekrutmen, pengangkatan, hak, dan kewajiban hingga pemutusan hubungan kerja. Yang kedua, PPPK memiliki hak yang setara dengan PNS terkait gaji, cuti, jaminan sosial, dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, kinerja PPPK dinilai berdasarkan perjanjian kerja dan target kinerja yang disepakati. Yang keempat, PPPK wajib melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan etika jabatan dan nilai dasar ASN. Dasar hukum yang ketiga adalah Permen PAN RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru. Inti yang pertama adalah mengatur mekanisme seleksi dan pengangkatan guru PPPK mulai dari persyaratan, sistem seleksi hingga tahapan pemberkasan. Kedua, seleksi dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Yang ketiga, menyediakan skema afirmasi bagi pelamar prioritas seperti guru honorer K2 dan guru yang sudah lama mengabdi. Yang keempat, guru yang lulus seleksi wajib mengikuti orientasi nilai dan etika ASN sebagai tahap awal penugasan. Baik, untuk tujuan dari orientasi PPPK, yang pertama, mengenalkan nilai ASN. Kedua, meningkatkan integritas, pelayanan, dan kompetensi. Ketiga, memberikan bekal etika kerja ASN. Baik, saya lanjutkan ke visi dan misi dari Kota Surakarta. Adapun visi dari Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Adapun visi dan misi dari SMP Negeri 24 Kota Surakarta, yang pertama, visi unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Untuk misi yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan. Kedua,
Kedua, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Ketiga, meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak, dan budi pekerti. Keempat, mengembangkan budaya bangsa yang berkarakter. Kelima, melaksanakan kegiatan yang untuk pelestarian lingkungan, menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk pencegahan pencemaran, dan yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Berikut adalah jadwal orientasi dimulai dari tanggal 16 Mei sampai nanti untuk angkatan 1 berakhir di tanggal 20 Juni 2025. Berikut adalah rencana kerja saya. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor mengenai rencana kerja. Rencana kerja yang pertama adalah identifikasi masalah melalui mendengarkan pendapat siswa. Yang kedua, rancang perangkat ajar berbasis kuisis. Ketiga, implementasi gamifikasi dalam pembelajaran matematika. Keempat, evaluasi dampak penggunaan media kuisis. Berikut adalah hasil dari surat pendapat dengan siswa. Diketahui bahwa 62,5% siswa saat SD belum pernah menggunakan platform media digital kuisis untuk pembelajaran matematika. Identifikasi masalah mengangkat isu rendahnya pemanfaatan media teknologi interaktif dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, kurangnya antusiasme dan partisipasi siswa dalam proses belajar. Gagasan solusi. Pertama, mengembangkan pembelajaran berbasis gamifikasi melalui platform kuisis. Kedua, menciptakan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan bermakna. Adapun perencanaan pembelajaran berbasis gamifikasi dalam kuisis, yang pertama, merancang perangkat pembelajaran yang menyisipkan kegiatan menggunakan kuisis. Kedua, menyusun soal latihan di kuisis. Berikut adalah implementasi gamifikasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru membagikan kode masuk kuisis. Sebelumnya, siswa harus sudah ada kuota terlebih dahulu. Terus di bagian bawah ada gambar siswa saat mengerjakan kuisis. Ini adalah hasil setelah siswa mengerjakan, bisa langsung diketahui hasilnya untuk peringkat sama nilainya. Dari kegiatan yang sudah kami lakukan, kami evaluasi pelaksanaannya. Yang pertama adalah pelaksanaan gamifikasi melalui kuisis dilakukan pada siswa kelas 7. 2. Respon siswa sangat positif terlihat dari peningkatan partisipasi saat pembelajaran. Yang ketiga, kuis berjalan interaktif dan menyenangkan. Yang keempat, guru bisa mengamati keterlibatan lebih tinggi dibandingkan metode konvensional. Yang kelima, kendala teknis seperti jaringan sempat muncul, namun dapat diatasi. Adapun dampak positifnya, yang pertama, antusiasme siswa meningkat. Siswa lebih bersemangat mengikuti pembelajaran matematika. Yang kedua, pemahaman konsep lebih mendalam. Umpan balik langsung dari kuisis membantu koreksi mandiri. 3. Pembelajaran lebih inklusif. Semua siswa dapat terlibat tanpa takut salah. Keempat, integrasi nilai ASN. Pembelajaran menunjukkan nilai adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Adapun kontribusi terhadap visi dan misi sekolah yaitu 1. Mendukung pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. Kedua, menguatkan karakter peserta didik melalui teknologi dan kolaborasi. Ketiga, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam media digital. Penutup. 1. Penggunaan kuisis sebagai gamifikasi terbukti efektif dalam meningkatkan antusiasme dan pemahaman siswa. 2. Kegiatan ini dapat menjadi praktik baik dalam inovasi pembelajaran di SMP Negeri 24 Kota Surakarta. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk berterima kasih kepada Bapak Sarjoko selaku Kepala SMP Negeri 24 Kota Surakarta selaku mentor saya yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi
selama proses orientasi PPPK dengan ketulisan beliau dan pengalaman beliau menjadi teladan dan sumber inspirasi bagi saya. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Erni Purwanti SPD selaku peserta orientasi P3K tahun 2025 atas paparan seminarnya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi hadirin yang memiliki pertanyaan, silahkan tunjuk tangan lalu menyebutkan nama dan pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sarjoko SPD selaku Mentor PPPK tahun 2025, yang terhormat Ibu Ayu Dinapsari SPD selaku moderator. Izinkanlah saya untuk bertanya kepada Bu Erni terkait dengan paparan yang disampaikannya. Pertanyaan saya adalah, apakah penggunaan kuisis cocok untuk semua materi matematika atau hanya topik tertentu saja? Mohon penjelasannya Bu Erni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Sudah? Oke, langsung dijawab Saudari Erni. Baik, terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Lia. Untuk media kuisis, menurut saya selaku guru matematika itu bisa digunakan untuk semua materi. Tapi kita harus bisa mengkombinasikannya dengan beberapa kebutuhan yang kita perlukan. Contohnya, untuk kelas 8 di mana ada persamaan garis linier, kita bisa mengkombinasikan dengan membuat grafik atau gambar di GeoGebra terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam kuisis. Sama halnya seperti materi statistika di akhir semester 2 itu kita buat dulu bisa di Excel atau di GeoGebra dan yang lainnya, baru kita masukkan ke dalam kuisis seperti itu. Jadi menurut saya pribadi, kuisis bisa digunakan untuk pembelajaran matematika semua materi, tapi kita perlu kombinasikan dengan beberapa kebutuhan yang kita perlukan. Begitu. Terima kasih Bu Lia. Mungkin ada tambahan. Sudah cukup Bu Lia? Oke. Selanjutnya adalah tanggapan, arahan, dan masukan dari mentor. Kepada Bapak Sarjoko SPD kami persilakan. Terima kasih saudara moderator. Langsung saja dari paparan Ibu Erni sudah runtut dari awal sampai akhir. Cuma di evaluasi dampak penggunaan media kuis di nomor 6 ya, kalau dibuka slide-nya, apakah saya yang kurang literasinya atau mungkin salah ketik? Kendala teknis seperti jaringan sempat muncul. Ini maksudnya sempat tidak muncul atau sempat muncul, itu yang pertama. Yang kedua, mohon juga nanti bisa diantisipasi karena ini berbasis Android, berbasis HP. Tatkala ada anak yang tidak membawa HP, maka ini juga harus diantisipasi agar pembelajaran itu juga sesuai harapan daripada seorang guru. Ini harapannya juga seperti itu. Maka sebelum belajaran memang harus dicek sarana pendukung anak, satu anak satu HP, kesepakatannya, ataukah satu anak HP bisa beberapa anak. Ini juga harus dipersiapkan agar pas pembelajaran nanti semua sesuai harapan. Secara umum sudah bagus semuanya, hanya yang ingin saya tekankan biasanya di lapangan adalah seperti itu. Matur Bu Erni, nanti jawabannya, dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sarjoko SPD yang telah memberikan tanggapan, arahan, dan masukan.
Kami ucapkan selamat kepada Ibu Erni Purmanti SPD yang telah memberikan paparan pada seminar kali ini. Semoga kontribusi nyata yang sudah dilaksanakan dapat memberikan manfaat bagi sesama. Demikianlah seminar orientasi PPPK hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta orientasi, juga kepada mentor atas bimbingan dan arahannya. Semoga seminar kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.